Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Teras Garage. Di sini gue kedatangan motor PCX 160 yang mau di bore up menggunakan piston berdiameter 62, bahannya BRT double cooler. Nah, ini untuk barang yang mau dipasang dan ini dia motornya. Dikarenakan mesin yang sudah terlepas dari rangka, lanjut kita bongkar-bongkar di bagian permesinan. Dari baut head, baut water pump, baut coil. Ya pokoknya biar kelepas semua. Enggak, udah ditutup. Enggak apa-apa. Masukin aja radiator. Enggak mau ditaruh. Tadi kan masuk ke situ loh. Enggak apa-apa. Terbuka kan? Pasang. Nah, masukin. Ini mana satu kok? Ini baut yang satu. Enggak, ini baut. Iya itu dia. Tadi gue naruh 4. Satunya tuh gue taruh sini nih, depannya ini. Kita tinggal samain aja ukuran bautnya. Cari dulu biar aku nggak pusing. Untuk perubahannya, piston 62, perklep pakai motowan, noken as custom, bahan las-lasan, injektor pakai KTC 160 dan throttle body pakai 32 dari BRT. Kalian bengkelnya? Udah siapin apa? Ada. Jauh-jauh banget orang nanyanya. Ya nggak apa-apa. Plat ini Jawa Timur. Kan mesin bisa kirim-kirim. Ketemu nggak? Ketemu nggak? Ini cuma panjang banget anjing. Nggak apa-apa. Ya. Jadi Anjing. oke ya. Cok, pelak tangan, Cok. Pelak tangan, Cok. Pelak. Lewat tangan kok. Mau maju. Enggak, muter ke kiri. Besok berapa motor? Dicek apa? Kayaknya yang becek yang kemarin itu kan yang dilihat siapa? Egi. Iya, kayaknya itu yang pas diomongin sama si Lukman kayaknya. Masalah lampu. Cuman gua nggak tahu pasti. Tapi Iya, feeling Lukman. gua sih itu tuh orangnya. Dia kan bikin demon. Lukman yang bilang ke dia bawa siapa ya sih masih. Itu gua dipancing. Blok ini anjing blok belakang. Ini demon. Ya. Tapi emang ada. Nggak ada. Ini emang bilang pas dia pancong tuh kayak seakan-akan gua yang ngomong main ke dia. Gua belakin kan anjing orang kayak gitu kan tipin tuh. Diceritain bisa-bisa. Tapi terserah, di lu nya di pendengar kata gua. Gua mau percaya siapa? Cuma nanti kasih tahu aja. Kayak syukur nggak ya? Katanya gua nggak mau ini udah kayak nggak mau diajak kemana-mana. Siapa lu? Iya, kata gua mana ada bukti ngetepnya nggak nih? Oh, kalau lu diajak lu mau. Nggak selalu diajak mau sih kan kita juga lihat jadwal tuh. Maksudnya nggak ada sama sekali yang ngetep. Jadi yang bisa kalau diajak kamu siapa? Emang, buset. Oke, setelah head dan blok dan pistonnya itu terlepas, lanjut kita pasang blok set dari BRT untuk mengukur tingginya piston
dan mengukur juga mau pakai kompresinya berapa. Untuk cara mengukur piston mau dipapas berapa mili, ini piston sama bloknya itu harus dipasang terlebih dahulu dan dipres menggunakan, gua di sini pakai roller 4 biji, terus ring 4 sama pen piston 4. Nah, jadi biar benar-benar kepres, biar benar-benar posisi berada pada paling atas atau TMA. Asmek juga masuk. Kagak kayaknya. Hah? Masih bisa gua pegang. Oke, ini dia blok dan piston yang sudah terpasang. Posisikan piston itu pada TMA, titik mati atas. Lanjut kita bikin garis di bagian pistonnya untuk jadi patokan seberapa banyak piston yang mau dipapasnya bagian atas. Nggak ada gue basic bengkel gini. Di bagian head juga sudah selesai di porting. Tuh, mulus kinclong pokoknya, dah jos pokoknya. Tuh, ini bagian in dan X nya juga udah. Oke, kita lanjut spill part-partnya yang mau dipasang. Ini head baru selesai porting dan dipapas headnya agar menghindari terjadinya overheat. Papasnya nggak terlalu banyak, cuma seasal rata aja. Nah, ini portingannya, duh, jos dah pokoknya. Nah, kalau untuk motor yang radiator, kalau bisa sih di bagian permukaan blok atau headnya itu dipapas biar rata. Takutnya di permukaannya itu udah ngelengkung atau nggak lurus. Walaupun dipasang packing baru, mau dilem, terkadang malah jadi overheat karena si headnya itu udah nggak lurus. Nah, ini dia untuk noken asnya, gue pakai noken as standar tapi dilas, terus di custom ulang. Per klep gue pakai motoan. Nah, ini TB32 BRT. Udah double cooler, ada ring piston, mau ganti roller juga. Oke, ini head tinggal dibersihin aja buat bekas-bekas portingannya. Biasanya sih gue semprot pakai carbo cleaner karena kalau pakai bensin di sini gue tuh di komplek ada yang keberatan dengan bau bensin. Akhirnya gue pakai carbo cleaner yang tidak menimbulkan bau tapi harganya lebih mahal daripada bensin. Oke. Nah, ini head yang udah dibersihin bagian kubahnya. Sebelum memasang piston, pastikan blok silindernya itu dilumasin oli agar mempermudah nanti pemasangan pistonnya. Nah, dioliin tuh ya.
Oh iya, untuk pemasangan ring piston jangan sampai terbalik ya di ring 1 dan ring 2. Yang ring 2 yang bagian tengah itu biasanya dia warnanya hitam pekat dan teksturnya tuh tajam. Sedangkan yang ring satunya itu dia ada bagian chrome atau yang hitam putih lah. Terus teksturnya itu nggak setajam atau sekasar yang ring 2. Nah gitu. Nah, kalau kebalik ya piston baret pasti. Seperti biasa gue kalau memasang piston ke stang itu gue harus masukin pistonnya ke bagian blok. Bertujuan biar ringnya itu nggak berubah waktu pemasangan. Nah kalau begini kan enak nih, tinggal ngatur ringnya mau ke arah mana. Setelah diukur dan dipapas pistonnya, pastikan lagi pistonnya itu udah benar-benar aman atau clearance dari piston sama bloknya itu nggak sejajar. Biasa disebut pistonnya itu lebih mendem dari permukaan bloknya. Nah di sini gue mau ngecek bagian coakan klepnya itu udah pas atau belum menggunakan noken as ini. Sebenarnya gue noken as ini gue belum tahu angka-angkanya berapa, jadi harus double check lagi di bagian piston, coakan pistonnya. Pokoknya pasang head seperti biasa, gue di sini pakai murnya cuma 2, bagian kanan dan bagian bawah kiri. Itu kencangin ya. Terus nanti baut noken as juga dipasang buat diputer magnetnya searah jarum jam. Gue sebanyak 2 atau 3 kali cukup buat ngecek coakannya udah pas atau belum. So ini noken asnya juga pastinya lipnya lebih tinggi dari yang standar, makanya harus benar-benar dipastiin aman. Pemasangan sentrik selesai, pastiin lagi magnetnya di tanda garis dan di sentriknya itu lurus garis dengan tanda panah yang ada di head. Terus dicek lagi coakan klepnya harus main atau netral, nggak boleh terlalu kenceng dan jangan juga terlalu kendor. Nah di sini putar sebanyak 2 atau 3 kali putaran searah jarum jam.
biar posisi piston pas lagi naik atau turun, bagian noken as bagian klepnya itu lagi pas naik atau turun, jadi biar dipastiin semuanya aman jaya. Oke, setelah dicek dan cek akhirnya aman. Nah, ini posisi semalam gua udah malam banget, akhirnya gue putusin buat lanjut lagi di besok hari. Nah, ini udah kepasang semua nih. Mur headnya gue ganti menggunakan mur blok 2 tak, biar pengencangan kunci torsinya bisa lebih tinggi lagi. Biasa standarnya itu 27 sampai 28 Newton. Nah, di sini gue pakai di, kalau nggak salah di 36 Newton, 36 ya. Aman, bau tusuk satenya nggak ketarik, cuman lu pastiin dulu bahwa tusuk satenya itu dalam kondisi kencang ya. Jangan